Diva Beauty Drink. Kembalikan cantik mudamu. Dipersembahkan oleh Suaranya yang pelo berbanding terbalik dengan aksi-aksinya di hadapan massa. Kehadirannya di tengah orang kecil selalu membangkitkan semangat para pencari keadilan yang melawan penguasa. Bagi Wiji Tukul, kata-kata adalah senjata. Wiji Tukul lahir dari keluarga penarik becak. Berhenti sekolah untuk bekerja agar adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah. Ia sendiri menggelandang, mendirikan grup teater, mengamen puisi ke kampung-kampung dan kota-kota. Namanya ada di barisan demonstran Kedungombo Sritex dan sejumlah demonstrasi besar di Solo. Setelah masuk PRD, ia hijrah ke Jakarta menjelang reformasi 1998. Ia hilang tak tentu rimba, tapi puisinya abadi dan menjadi teriakan para demonstran. Hanya ada satu kata, lawan. Telah hadir di Mata Najwa adik kandung Wiji Tukul, Wahyu Susilo, serta anak sulung Wiji Tukul, Fitri Ngantiwani. Selamat malam Mas Wahyu, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Sebelum kita bercerita tentang Bapak, Wani, kita akan saksikan bersama penampilan Fajar Merah, putra bungsu Wiji Tukul, berkolaborasi dengan sang Bapak lewat video. Kita kasih tepuk tangan Fajar Merah. Di bawah selimut kedamaian palsu. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat tidak menjual tanah, tapi dengan harga murah. Di mana-mana moncong senjata berdiri gagah kong kali kong dan kaum cukong. Di desa-desa rakyat dipaksa menjual tanah, tapi dengan harga murah. Fajar Merah dan Wiji Tukul, terima kasih Fajar. Diva Beauty Drink. Kembalikan cantik mudamu. Mas Wahyu, Wani, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin kita bisa dengar tentang sosok Wiji Tukul. Saya mau ke Mas Wahyu dulu. Jadi bersaudara 3 orang. Mas Wahyu yang paling bungsu. Wiji Tukul jadi yang paling tua. Ya. Hubungan Anda dekat dengan kakak? Iya, kami bertiga sebenarnya sangat dekat ya, karena ya tiap hari kita kumpul, dan saya ingat misalnya saya dan kakak saya yang adiknya Tukul harus melanjutkan sekolah, Mas Tukul dia berhenti sekolah begitu aja. Dia bilang bahwa
Ya saya berhenti aja biar adik-adik saya sekolah gitu ya. Itu wujud kedekatan dia dan saya kira itu pengorbanan seorang kakak. Dia berhenti sekolah tapi dia tidak berhenti membeli buku, tidak berhenti membaca buku. Gitu. Saya heran waktu itu ini orang kakak saya ini nggak sekolah tapi kok koleksi bukunya terus nambah. Jadi berhenti sekolah tapi tidak pernah berhenti belajar. Iya, saya kira itu terkenang sampai sekarang ya bahwa ternyata belajar pendidikan itu tidak hanya lewat sekolah. Apa yang menurut Anda paling mempengaruhi karya-karya dan juga tindakan-tindakan kakak Anda, Mas Wahyu? Ya, pertama adalah kita ada di lingkungan kampung yang semua orang miskin di situ. Bapak saya tukang beca, ibu saya buta huruf ya. Jadi apa yang Tukul lakukan itu tidak berjarak karena dia sebenarnya juga melakukan atau memperjuangkan apa yang dia rasakan. Di beberapa puisinya dia juga tulis bahwa apa yang dia tuliskan adalah apa yang dia rasakan gitu. Kadang-kadang kan beda, ada penyair yang nulis tentang kemiskinan tapi dia nggak merasakan seperti itu. Bisakah cerita ke kami keseharian, menggambarkan keseharian dan bagaimana kemudian bentuk-bentuk perlawanan itu dilakukan bahkan sejak keseharian? Diva Beauty Drink. Cantik diva, cantik sesungguhnya. Iya, ada tetangga kami waktu itu namanya Mardi gitu. Mardi dia dirawat di rumah sakit sekitar 3 minggu dia dirawat di rumah sakit, tapi dia nggak bisa keluar dari rumah sakit itu karena dia nggak bisa bayar. Jadi dia disandera oleh rumah sakit untuk tidak bayar. Nah waktu itu Mas Tukul ngajak teman-temannya untuk dalam tanda kutip menculik dia dari rumah sakit. Ya, artinya ada yang menggantikan dia tiduran di rumah sakit kan dia udah sembuh gitu ya. Jadi dia salin baju gitu. Nah, Mardi ini kemudian salin baju orang lain sehingga ketika dia keluar rumah sakit itu nggak kelihatan sama petugas itu karena dia pakai topi gitu. Sampai di rumah kemudian teman yang menggantikan itu kan mudah ya, dia masuk ke toilet, dia pakai ganti pakaian, dia keluar tiba-tiba kamar yang tempat Mardi dirawat itu kosong gitu. Nah 2 atau 3 hari didatangi petugas dari rumah sakit ditagih. Nah petugas yang nagih itu kemudian dicegat bareng-bareng sama pemuda kampung seperti itu. Nah itu saya kira bentuk kenakalan yang saya kira itu juga bentuk ekspresi bahwa ya ini kita orang miskin, kita butuh sehat, tapi kalau kita dirawat di sandera ya kita nggak bisa bayar apa-apa. Jadi dari bentuk keseharian saja itu sudah kenakalan, itu Tukul banget kalau istilah sekarang ya. Iya. Betapa bapak saya itu begitu pandai menjelaskan apapun bahkan kepada anak kecil hingga saya bisa memahami bahwa memang posisi saya tidak sepenuhnya benar. Dipersembahkan oleh